Pak, kemarin kan pihak Lesti Kejora sudah mulai preskon nih Pak. Banyak bantahan yang dikatakan dari pihak Lesti Kejora, salah satunya terkait Yoni Dores yang mendatangi rumah Lesti Kejora 3 kali namun nggak ada respon. Padahal pihak Lesti membantah karena Lesti banyak kesibukan dan cuman 1 kali pihak Yoni nyamperin rumah Lesti. Yang kedua terkait somasi, pihak Yoni Dores kan 3 kali menyebut 3 kali somasi Lesti Kejora. Namun pihak Lesti membantah cuman sekali dan sudah dibalas itu pun. Menurut pandangan Bapak melihat kasus ini, rumit ini seperti apa sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Ini kembali lagi masalah pertikaian, perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora. Jadi perlu disampaikan sebelumnya, ini kan sudah mulai bergulir, mulai yang dibilang somasi lah yang nggak diterima dan lain sebagainya. Itu antar pihak aja lah yang mengetahui. Ya mungkin merasa si Yoninya itu mungkin sudah 3 kali mensomasi, Lesti merasa baru sekali. Mungkin tidak nyampe kepada tangan yang bersangkutan. Itu semuanya harus dibuktikan secara faktual, data dan fakta ya. Kalau hanya katanya ternyata tidak bisa dibuktikan ya susah juga. Kalau sudah 3 kali dikasih somasi, siapa yang terima somasi? Ada nggak tanda bukti penerimaan surat somasinya kepada yang bersangkutan? Mendatangi rumah yang bersangkutan, ada nggak saksi yang menyatakan sudah datang 3 kali ke rumahnya? Kan itu kan semua kan perlu data, ya, fakta. Jadi bukan ilmu katanya. Nah itu perlu pembuktian, kan gitu. Nah terlepas dari itu semua, itu kan masalah sistematika dan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi yang mana kedua belah pihak ini tidak ada persesuaian tentang pokok permasalahan antara somasi dan mendatangi. Ada yang merasa sudah melakukan, ada yang merasa tidak menerima dan juga tidak tahu bahwa dia datang. Dia tahu cuma sekali, ini merasa sudah 3 kali. Nah, sekarang kalau saya bilang pas kamu datang yang ketiga kali, yang kedua kalinya, ya kalau nanya Lesti lagi nggak ada di tempat, dan dia nggak tahu, kamu nggak datang, nggak ngasih tahu sama yang punya rumah, bagaimana mau ngerti? Itu sulit dibuktikan secara hukum. Pokoknya kalau kita berbicara hukum, itu harus ada data dan fakta. Contoh, dia kata mengaku udah 3 kali datang ke rumahnya. Siapa yang menerima di rumahnya? Kan bisa ditanya sebagai saksi. Kalau somasi dilakukan, mana bukti somasinya, kemudian di rumah siapa yang menerima somasinya, kan bisa dibuktikan. Nah, itulah yang kira-kira, jadi ini namanya ya biasa lah, ya masing-masing pihak mencari pembenaran. Yang benar itu adalah fakta hukum. Itu kira-kira rekan media ya. Pak, tapi dari tindakan arogan dari pihak Yoni Dores kira-kira bisa menjadi bumerang nggak sih? Karena kan sebelumnya dia pernah menuduh Lesti bahwasanya maling segala macam, dan Pak Irjen sebelumnya pernah bilang bahwasanya Yoni Dores ini salah sasaran gitu loh. Kalau dibilang tindakan arogan, ya terlalu jauh lah. Jadi jangan kita juga membuat situasional itu menjadi seperti kayak bagaimana gitu ya. Tapi kalau pernyataan daripada pihak Yoni Dores bahwa kamu tuh telah menjiplak, kamu penipu dan lain sebagainya ya, itu mungkin pernyataan-pernyataan yang membuat seseorang yang tidak melakukan perbuatan itu merasa tersinggung. Sehingga dia mempunyai hak untuk membuat laporan polisi, pengaduan pencemaran nama baiknya. Tapi tentu semua itu harus dilambari dengan bukti-bukti fakta tadi. Kalau voice yang mana, kalau WA yang mana, apa face to face langsung untuk berbicara itu semua harus dibuktikan gitu loh. Jadi sehingga nanti ini bisa diangkat ke permukaan bahwa dia telah mencemarkan nama baik. Ingat, setiap warga negara mempunyai hak untuk membela dirinya dan meminta perlindungan hukum sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami, yang merugikan dia baik secara pribadi, moral maupun material. Itu punya hak kewenangan, tinggal nanti di pihak kepolisian menganalisis layak dan pantas nggak ini disebutkan di pencemaran nama baik. Makanya kumpulkan bukti dan fakta yang mengikat sehingga apa yang kamu laporkan itu berbunyi. Kira-kira gitu. Saya netral saja ya untuk menjabarkannya ini. Gitu kira-kira media ya.
Bang, sebelumnya Yoni Dores meminta ganti rugi 24,5 miliar dan tapi ujung-ujungnya akhirnya ingin minta damai. Sekarang pertanyaan saya balik, apakah permintaan 24,5 miliar itu dalam bentuk tertulis atau lisan? Itu jawab dulu. Apakah lu tertulis atau lisan tuh? Lisan. Kalau lisan kan nggak bisa dibuktikan. Lo ganti gue ya, tapi cuma ngomong-ngomong doang, itu kan cuma ngomongan gue doang, kan bisa juga. Tapi kalau secara tertulis dia tulis bahwa kamu harus mengganti 24,5 miliar karena telah menyadur saya punya ciptaan, dituliskan, diminta pertanggungjawaban, itu baru bisa dikatakan itu bukti, gitu, bukti surat gitu ya. Nah, masalah permohonan maaf ya sah-sah saja. Dikatakan bahwa permohonan maaf itu melalui kuasa hukumnya, ya itu sah-sah saja. Berarti kan kuasa hukumnya sudah merasa dikuasakan oleh kliennya agar meminta permohonan maaf kepada orang yang berseteru dengan dia. Nah, itu juga nggak usah kita pertajam menjadi suatu hal yang sangat pelik dan sangat-sangat rumit gitu. Yang gampang itu jangan disusah-susahin ya. Yang susah itu yang digampangin gitu loh. Ini kira-kira dia seperti kayak gitu kira-kira ya. Bang, tapi dari pihak Yoni Dores ke Bang Dewi Pak, ya tadi seperti Abang bilang meminta maaf terkait kesalahpahaman. Ini sedangkan kemarin sebelumnya sudah berkuar-kuar menuduh Lesti begini, tapi akhirnya bilang ada salah paham. Gimana menurut Abang? Sebab Pak Yusuf melihatnya kata-kata dari kesalahpahaman ini. Ya itu kan manusiawi lah, itu kan dalam bentuk pembelaan diri. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia lontarkan, apa yang dia sampaikan itu bisa berdampak kepada hukum. Karena kan undang-undang kita mengatur ya untuk melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Ya, ternyata telah membuat suatu bahasa-bahasa yang membuat fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ya, kalau dia permohonan maafnya mungkin yang melapisnya kesalahpahaman ya itu ya sah-sah saja lah ya. Yang penting kan dari bibirnya sudah mengucapkan bahwa bahasa dia minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan gitu. Ya mungkin terjadi kesalahpahaman menurutmu, tapi menurut umum kan tidak. Nah, tapi kalau yang bersangkutan menerima ya nggak ada masalah. Ini kan delik aduan. Delik aduan tidak akan bermuara kepada hukum apabila itu tidak dilambari, apabila tidak disepakati. Dia tidak, kedua belah pihak bersepakat sudah damai, nggak bermuara ke hukum. Tapi salah satu pihak tidak mau ya tetap berjalan. Hukum jalankan sesuai dengan penerapan pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Itu apakah itu pencemaran nama baiknya, apakah itu ujaran kebencian dan lain sebagainya. Bisa dikatakan juga fitnah, kan gitu. Ya tergantung penerapan pasalnya, tergantung substansi pasal yang disampaikan kepada penyidik berdasarkan data dan fakta tadi, dilambari bukti-bukti itu. Gitu kira-kira ya. Pak, mungkin terakhir Pak, ada saran nggak sih Pak untuk Bapak kan selaku pelaku seni juga gitu untuk Yoni Dores ataupun Lesti Kejora agar nggak makin bingung gitu Pak ke depannya Pak? Sebenarnya nggak ada yang bingung di sini nih, kayak seperti apa saya katakan ya, latah. Oh ya. Kalau saya bilang latah apa? Ini kasusnya kalau saya boleh mengatakan tapi mudah-mudahan salah gitu ya. Ini kan berawal mulai dari Monica, Agnes. ya kan? Kemudian siapa tahu ini apa Gol. bisa berlanjut ke sini, siapa tahu ini dapat gol gitu kan. Dalam kasus itu dia coba test case, ternyata test case-nya tidak menghasilkan, mentok ya, akhirnya terjadilah mediasi, permohonan maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya begini ya saya juga istilahnya tidak merendahkan hak cipta itu yang dilakukan oleh orang-orang yang merilis lagu. Tapi tinggal kita lihat kepentingan daripada lagu ciptaanmu tuh dikumandangkan untuk apa dan dalam rangka apa. Saya sudah pernah sampaikan kalau seandainya ada rekaman ini kan ada VCD, mungkin ada CD-nya, mungkin dibuat jadi di videokan dan lain sebagainya. Dan ini diperjualbelikan kepada masyarakat, menghasilkan uang dengan lagu ciptaan ini. Nah itu dia punya hak untuk mendapatkan
royalti, dan sebelum mengumandangkan lagu-lagu ciptaannya ini dia minta izin dulu kepada pemilik daripada penciptanya. Nah, itu baru boleh dikenakan, dapat dia royalti. Tapi kalau pada saat dia di panggung menyanyikan lagunya, apa harus dimomongkan ini lagunya Peter Pan, saya nyanyikan seperti ini. Pada saat booming dia mendapatkan hasil daripada apa yang dia nyanyikan, ya sah-sah saja. Masa minta bagian dari panggung? Bagi gua, lagu gua kan tenar nih, lo nyanyiin dapat royalti, nggak ada kaitannya. Itu kan rezeki seseorang. Harusnya kita sebagai pencipta lagu kalau dikumandangkan orang pada saat hajatan kah, apakah di acara hiburan kah, harusnya kita bangga. Bukan malah menjadi itu bahan kita untuk menjas orang. Besok-besok orang nggak akan mau menyanyikan lagu ciptaanmu. Karena dikit-dikit kamu sudah minta royalti lah, apa hubungannya? Itu kan sudah tidak ada hubungannya dengan undang-undang hak cipta. Makanya terdahulu saya katakan itu salah objek, tidak tepat sasaran gitu. Jelas kira-kira ya? Bang, terakhir dari saya terkait laporan dari Yoni Dores yang di Polda itu gimana nih Bang? Kalau sudah berdamai berarti mau nggak mau harus dicabut kan laporan? Ya kalau dibilang laporan Yoni Dores ke Polda itu kan tinggal penyidik. Nanti saya nggak mau mendahului penyidik ya. Tapi lucu, setelah adanya laporan ke Polda, baru ada permohonan maaf. Dan ingat baik-baik, apabila itu ada laporan ke Polda, belum tentu itu LP. Bisa saja Dumas. Karena kalau seandainya kita melaporkan sesuatu ke Polda, itu masih bukti-buktinya sumir, nggak bisa diangkat kepada kepermukaan menerapkan kenapa di pasal berapa, itu disebutkan Dumas. Dumas kan perlu penelitian. Setiap warga negara yang melihat, mengalami, merasakan suatu peristiwa itu Dumas. Ya. Tapi kalau seseorang membuat LP, minimal dia sudah membawa bukti-bukti permulaan itu bahwa hal yang dia laporkan itu berkaitan dengan dirinya dan merasa dirugikan dari orang yang dilaporkan. Itu LP. Itu pun masih dugaan telah terjadi suatu peristiwa pidana. Gitu kira-kira ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jadi jangan kamu kira kalau kau sudah lapor ke Polda tuh langsung LP, belum tentu. Saya khawatir ya, yang dilaporkan ke Polda itu Dumas itu belum nyambung. Akhirnya permohonan maaf muncul. Itu kan masih perkiraan persepsi saya, tapi semuanya perlu pembuktian. Kira-kira gitu ya.